Bapak dan Ibu, pernahkah kita memperhatikan bagaimana banyak orang tua dari komunitas Cina tetap terlihat bugar, aktif dan bersemangat meskipun usia mereka sudah melewati 60 bahkan 70 tahun? Di berbagai kota, baik di Cina maupun di banyak negara lain, kita sering melihat para lansia dari budaya ini masih berjalan dengan langkah mantap, tubuh yang cukup kuat, serta pikiran yang tetap jernih. Pemandangan seperti ini sering menimbulkan rasa penasaran. Apa sebenarnya rahasia mereka bisa tetap sehat dan panjang umur? Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, maupun dari luar negeri, mungkin juga pernah memperhatikan hal yang sama. Banyak orang tua dari budaya Cina terlihat menjalani hidup dengan ritme yang lebih seimbang. Mereka tidak terlihat terburu-buru, tidak terlalu sering mengeluh tentang usia, dan tetap menjalani aktivitas harian dengan semangat yang cukup stabil. Jika kita melihat lebih dalam, ternyata hal ini bukan sekadar kebetulan. Dalam budaya mereka terdapat berbagai kebiasaan hidup yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kebiasaan tersebut bukan sesuatu yang rumit atau mahal. Justru sebagian besar terlihat sangat sederhana, tetapi dilakukan dengan disiplin dan konsisten sepanjang hidup. Bapak dan Ibu, banyak orang mencari rahasia kesehatan melalui berbagai cara yang besar, seperti obat mahal atau perawatan khusus. Namun dalam banyak kasus, kesehatan jangka panjang justru lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Cara seseorang makan, bergerak, berpikir, dan menjalani kehidupannya perlahan membentuk kondisi tubuhnya di masa depan. Dalam budaya China, menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran dianggap sangat penting. Mereka percaya bahwa kesehatan tidak hanya berasal dari makanan atau olahraga saja, tetapi juga dari cara seseorang menjaga ketenangan pikiran dan menjalani hidup dengan lebih seimbang. Ada banyak kisah tentang orang tua di sana yang masih mampu berjalan jauh, melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan, bahkan tetap memiliki semangat hidup yang tinggi meskipun usia sudah tidak muda lagi. Ketika ditanya tentang rahasia mereka, jawabannya seringkali sangat sederhana. Menjalani kebiasaan hidup yang baik setiap hari. Bapak dan Ibu, hal ini menunjukkan bahwa tubuh manusia sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Jika kebiasaan tersebut sehat dan dilakukan secara konsisten, tubuh memiliki peluang lebih besar untuk tetap kuat hingga usia lanjut. Dalam pembahasan ini kita akan melihat 8 kebiasaan gaya hidup sehat orang tua Cina di usia 60+ yang membantu mereka tetap bugar dan memiliki umur panjang. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dijalani dengan konsisten, dapat memberi dampak besar bagi kesehatan tubuh dan ketenangan hidup di usia senja. Bapak dan Ibu, kebiasaan pertama yang sangat umum terlihat pada banyak orang tua di Cina adalah membiasakan tubuh untuk tetap bergerak setiap hari. Mereka percaya bahwa tubuh manusia diciptakan untuk bergerak, bukan untuk terlalu lama diam. Karena itu, aktivitas fisik ringan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka, bahkan hingga usia yang cukup lanjut. Jika kita mengunjungi taman-taman di berbagai kota di Cina pada pagi hari, kita akan melihat pemandangan yang sangat menarik. Banyak lansia berkumpul sejak pagi untuk berjalan kaki, melakukan peregangan, atau berlatih gerakan lembut seperti Tai Chi. Aktivitas ini dilakukan dengan tenang, perlahan, namun penuh konsistensi. Bapak dan Ibu, gerakan tubuh yang dilakukan secara rutin memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan. Berjalan kaki misalnya, membantu melancarkan peredaran darah, menjaga kesehatan jantung, serta memperkuat otot dan sendi. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan ini mampu menjaga tubuh tetap aktif dan tidak mudah kaku. Selain berjalan kaki, banyak orang tua di Cina juga melakukan latihan tradisional seperti Tai Chi atau Qigong. Gerakan-gerakan ini dikenal sangat baik untuk keseimbangan tubuh, kelenturan otot, serta ketenangan pikiran. Karena gerakannya lembut dan tidak terlalu berat, latihan ini sangat cocok bagi orang yang sudah berusia lanjut. Ada seorang pria berusia lebih dari 70 tahun di Shanghai yang setiap pagi datang ke taman untuk melakukan latihan Tai Chi bersama teman-temannya. Ia mengatakan bahwa kebiasaan ini telah ia jalani selama lebih dari 20 tahun. Baginya, menjaga tubuh tetap bergerak adalah salah satu kunci utama untuk tetap sehat. Bapak dan Ibu, tubuh yang terus bergerak akan terasa lebih hidup. Otot tetap terlatih, sendi tidak mudah kaku, dan energi tubuh terasa lebih stabil. Bahkan aktivitas ringan yang dilakukan secara konsisten sering memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan olahraga berat yang hanya dilakukan sesekali. Selain manfaat fisik, aktivitas seperti berjalan santai di pagi hari juga memberi dampak positif bagi pikiran. Udara pagi yang segar dan gerakan tubuh yang ringan membantu pikiran menjadi lebih jernih dan suasana hati menjadi lebih tenang.
Kebiasaan pertama ini mengajarkan kita bahwa menjaga tubuh tetap aktif setiap hari adalah salah satu fondasi penting bagi kesehatan di usia tua. Tidak perlu melakukan olahraga yang terlalu berat, cukup gerakan ringan yang dilakukan secara rutin dan penuh kesadaran. Bapak dan Ibu, kebiasaan kedua yang juga sangat kuat dalam gaya hidup banyak orang tua di Cina adalah menjaga pola makan yang sederhana dan tidak berlebihan. Dalam budaya mereka, makanan bukan hanya sekadar untuk mengenyangkan perut, tetapi juga bagian dari cara menjaga keseimbangan tubuh. Karena itu mereka sangat memperhatikan bagaimana cara makan setiap hari. Banyak orang tua di Cina memiliki kebiasaan makan dengan porsi yang cukup, tidak berlebihan, dan tidak tergesa-gesa. Mereka jarang makan sampai benar-benar terlalu kenyang. Bahkan dalam filosofi kesehatan tradisional mereka ada prinsip yang mengatakan bahwa seseorang sebaiknya berhenti makan sebelum perut terasa penuh. Bapak dan Ibu, kebiasaan ini sebenarnya memiliki alasan yang sangat masuk akal. Ketika seseorang makan terlalu banyak, sistem pencernaan harus bekerja lebih keras untuk mengolah makanan tersebut. Jika hal ini terjadi terus-menerus, tubuh akan lebih mudah merasa lelah dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sebaliknya, ketika seseorang makan dengan porsi yang cukup dan tidak berlebihan, tubuh dapat bekerja dengan lebih seimbang. Sistem pencernaan tidak terlalu terbebani, energi tubuh terasa lebih stabil, dan metabolisme dapat berjalan dengan lebih baik. Selain menjaga porsi makan, banyak orang tua di Cina juga memilih makanan yang lebih alami dan sederhana. Sayuran segar, tahu, ikan, sup hangat, serta makanan yang tidak terlalu berminyak sering menjadi bagian dari menu sehari-hari mereka. Makanan seperti ini membantu tubuh mendapatkan nutrisi tanpa memberikan beban yang terlalu berat. Kebiasaan lain yang juga menarik adalah cara mereka makan yang cenderung lebih perlahan. Mereka tidak terburu-buru ketika makan. Setiap suapan dinikmati dengan tenang, sehingga tubuh memiliki waktu untuk merasakan rasa kenyang secara alami. Bapak dan Ibu, makan dengan perlahan sebenarnya memiliki manfaat besar. Ketika seseorang makan terlalu cepat, tubuh sering belum sempat memberi sinyal bahwa perut sudah cukup. Akibatnya seseorang bisa makan lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan. Ada seorang pria berusia 75 tahun yang pernah ditanya tentang rahasia kesehatannya. Ia hanya tersenyum dan menjawab dengan sederhana bahwa ia selalu makan secukupnya dan tidak pernah memaksakan tubuhnya untuk mengonsumsi makanan berlebihan. Bapak dan Ibu, dari kebiasaan ini kita bisa belajar bahwa kesehatan sering dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Cara kita makan setiap hari perlahan membentuk kondisi tubuh kita dalam jangka panjang. Kebiasaan kedua ini mengingatkan bahwa makan dengan sederhana, seimbang, dan tidak berlebihan adalah salah satu rahasia penting untuk menjaga tubuh tetap sehat hingga usia lanjut. Bapak dan Ibu, kebiasaan ketiga yang sangat menonjol pada banyak orang tua di Cina adalah menjaga pikiran tetap tenang dan tidak mudah terbawa emosi. Dalam banyak filosofi kehidupan Timur, kesehatan tubuh tidak bisa dipisahkan dari keadaan pikiran. Mereka percaya bahwa pikiran yang tenang membantu tubuh tetap seimbang dan lebih tahan terhadap berbagai penyakit. Jika kita memperhatikan cara hidup banyak lansia di Cina, mereka cenderung menjalani hidup dengan sikap yang lebih santai. Mereka tidak terlalu mudah terbawa kemarahan, tidak terlalu lama menyimpan kekhawatiran, dan berusaha melihat berbagai masalah dengan sudut pandang yang lebih tenang. Bapak dan Ibu, hal ini bukan berarti mereka tidak pernah menghadapi masalah. Sama seperti orang lain, mereka juga mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Namun perbedaannya adalah cara mereka merespons masalah tersebut. Mereka berusaha tidak membiarkan emosi negatif terlalu lama menguasai pikiran. Banyak orang tua di Cina memiliki kebiasaan melakukan aktivitas yang membantu menenangkan pikiran. Ada yang berjalan santai di taman pada pagi hari, ada yang melakukan latihan pernapasan, dan ada pula yang menikmati waktu duduk sambil minum teh hangat dengan tenang. Aktivitas sederhana seperti ini membantu pikiran menjadi lebih rileks. Ketika pikiran tidak terlalu dipenuhi tekanan, tubuh juga dapat bekerja dengan lebih baik. Tekanan darah menjadi lebih stabil, tidur menjadi lebih nyenyak, dan energi tubuh terasa lebih seimbang. Ada seorang pria berusia 78 tahun di Beijing yang pernah berkata bahwa salah satu rahasia hidup panjang adalah tidak membawa masalah terlalu lama di dalam pikiran. Ia mengatakan bahwa hidup menjadi jauh lebih ringan ketika seseorang belajar melepaskan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan terus-menerus. Bapak dan Ibu, pikiran yang terlalu dipenuhi kekhawatiran dapat memengaruhi kesehatan tubuh. Ketika seseorang terus merasa cemas atau marah, tubuh akan mengalami tekanan yang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan.
Sebaliknya, ketika seseorang mampu menjaga pikiran tetap tenang, tubuh memiliki kesempatan untuk bekerja secara lebih stabil. Energi menjadi lebih seimbang, suasana hati lebih baik, dan kehidupan terasa lebih damai. Selain itu, sikap hidup yang tenang juga membantu seseorang menjalani hubungan yang lebih harmonis dengan orang lain. Orang yang tidak mudah marah biasanya lebih mudah bergaul dan lebih mudah membangun hubungan sosial yang hangat. Bapak dan Ibu, kebiasaan ketiga ini mengajarkan bahwa kesehatan tidak hanya berasal dari makanan atau olahraga, tetapi juga dari cara kita menjaga pikiran tetap tenang dalam menghadapi kehidupan. Bapak dan Ibu, kebiasaan keempat yang juga sangat kuat dalam gaya hidup banyak orang tua di Cina adalah menjalani kehidupan dengan ritme yang teratur setiap hari. Mereka sangat menjaga pola hidup agar tubuh memiliki keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Dalam pandangan mereka, tubuh manusia bekerja seperti sebuah sistem yang membutuhkan keteraturan agar dapat berfungsi dengan baik. Banyak lansia di Cina terbiasa bangun pagi lebih awal. Udara pagi dianggap sebagai waktu terbaik untuk memulai aktivitas karena suasananya lebih tenang dan segar. Pada waktu inilah mereka biasanya berjalan santai, melakukan latihan pernapasan, atau sekadar menikmati suasana pagi dengan pikiran yang tenang. Bapak dan Ibu, kebiasaan bangun pagi membantu tubuh menyesuaikan diri dengan ritme alami kehidupan. Ketika seseorang memiliki waktu tidur dan bangun yang teratur, tubuh akan lebih mudah menjaga keseimbangan hormon dan energi sepanjang hari. Selain bangun pagi, mereka juga menjaga waktu makan dengan cukup disiplin. Makan pagi, makan siang, dan makan malam dilakukan pada waktu yang relatif sama setiap hari. Kebiasaan ini membantu sistem pencernaan bekerja secara lebih stabil karena tubuh terbiasa dengan pola yang konsisten. Banyak orang tua di Cina juga tidak terbiasa makan terlalu larut di malam hari. Mereka lebih memilih makan malam dengan porsi yang ringan dan tidak terlalu dekat dengan waktu tidur. Cara ini membantu tubuh memiliki waktu yang cukup untuk mencerna makanan sebelum beristirahat. Bapak dan Ibu, kebiasaan lain yang cukup umum dilakukan adalah tidur siang dalam waktu singkat. Banyak lansia di sana mengambil waktu istirahat sekitar 20 hingga 30 menit setelah makan siang. Waktu istirahat singkat ini membantu tubuh memulihkan energi setelah aktivitas pagi. Tidur siang yang singkat tidak membuat tubuh menjadi malas, justru sebaliknya. Istirahat singkat dapat membantu meningkatkan konsentrasi, menjaga energi tetap stabil, serta membuat tubuh lebih siap menjalani aktivitas di sore hari. Selain itu, banyak orang tua di Cina juga memiliki kebiasaan tidur malam lebih awal. Mereka tidak terbiasa begadang terlalu lama karena memahami bahwa tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, ketika seseorang memiliki pola hidup yang teratur, tubuh dapat bekerja dengan ritme yang stabil. Organ-organ tubuh memiliki waktu yang jelas untuk bekerja dan waktu yang cukup untuk beristirahat. Dalam jangka panjang, kebiasaan hidup yang teratur seperti ini dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Energi menjadi lebih stabil, pikiran terasa lebih segar, dan berbagai gangguan kesehatan dapat lebih mudah dicegah. Kebiasaan keempat ini mengajarkan bahwa hidup yang teratur adalah salah satu fondasi penting bagi kesehatan dan umur panjang di usia senja. Ketika tubuh hidup dalam ritme yang seimbang, kehidupan menjadi jauh lebih nyaman untuk dijalani. Bapak dan Ibu, kebiasaan kelima yang juga sangat menonjol dalam kehidupan banyak orang tua di Cina adalah menjaga hubungan sosial dan tidak membiarkan diri hidup dalam kesendirian terlalu lama. Dalam budaya mereka, kehidupan tidak hanya dijalani secara pribadi, tetapi juga sangat erat dengan hubungan sosial di lingkungan sekitar. Jika kita memperhatikan kehidupan para lansia di sana, banyak dari mereka memiliki kebiasaan berkumpul dengan teman-teman seusia di taman, di halaman rumah, atau di ruang publik. Mereka berjalan bersama, berbincang santai, bermain permainan tradisional seperti catur Cina atau mahjong, atau sekadar duduk menikmati suasana pagi sambil berbagi cerita. Bapak dan Ibu, aktivitas seperti ini mungkin terlihat sederhana, namun sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental dan emosional seseorang. Ketika seseorang memiliki teman untuk berbicara dan berbagi pengalaman hidup, hatinya terasa lebih ringan. Kesepian adalah salah satu hal yang sering dialami oleh banyak orang di usia lanjut. Ketika seseorang terlalu lama hidup sendirian tanpa interaksi sosial yang hangat, pikiran dapat menjadi lebih mudah dipenuhi kekhawatiran atau kesedihan. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki hubungan sosial yang baik, ia akan merasa bahwa hidupnya tetap terhubung dengan orang lain. Percakapan sederhana, tawa kecil bersama teman,
atau sekadar bertemu untuk berbagi cerita dapat memberi energi positif bagi kehidupan sehari-hari. Ada seorang pria berusia 73 tahun di Guangzhou yang setiap pagi datang ke taman untuk bertemu dengan kelompok temannya. Mereka berjalan santai sambil berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Ia pernah berkata bahwa pertemuan kecil seperti ini membuat hari-harinya terasa lebih hidup. Bapak dan Ibu, hubungan sosial juga membantu menjaga pikiran tetap aktif. Ketika seseorang berdiskusi dengan orang lain, bertukar cerita atau berbagi pandangan tentang berbagai hal, otak terus bekerja dan tetap terlatih. Selain hubungan dengan teman, banyak orang tua di Cina juga sangat menjaga hubungan dengan keluarga. Kebersamaan dengan anak, cucu, dan kerabat dianggap sebagai sumber kebahagiaan yang sangat penting. Ketika seseorang merasa dicintai dan dihargai oleh keluarga maupun teman, hatinya menjadi lebih tenang. Perasaan ini memberi dampak yang sangat baik bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Bapak dan Ibu, kebiasaan menjaga hubungan sosial ini mengingatkan kita bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang membutuhkan kebersamaan. Ketika seseorang hidup dengan hubungan yang hangat, kehidupan terasa lebih bermakna dan semangat hidup pun tetap terjaga. Kebiasaan kelima ini menunjukkan bahwa kesehatan di usia tua bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tetapi juga tentang hati yang merasa terhubung dengan orang lain. Bapak dan Ibu, kebiasaan keenam yang juga banyak dijalani oleh orang tua di Cina adalah hidup dengan sederhana dan tidak terlalu mengejar keinginan yang berlebihan. Dalam banyak ajaran kebijaksanaan Timur, kesederhanaan dianggap sebagai salah satu kunci penting untuk menjaga ketenangan hidup sekaligus kesehatan tubuh. Banyak lansia di Cina memilih menjalani kehidupan yang lebih sederhana ketika usia mereka semakin bertambah. Mereka tidak terlalu sibuk mengejar berbagai hal yang hanya menambah beban pikiran. Sebaliknya, mereka lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar memberi ketenangan dalam kehidupan. Bapak dan Ibu, sikap hidup sederhana ini sering membuat seseorang lebih mudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ketika seseorang tidak terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan orang lain, ia akan lebih mudah merasakan rasa syukur. Perasaan cukup seperti ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan mental. Pikiran menjadi lebih tenang karena tidak terus dipenuhi oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Ketika pikiran lebih damai, tubuh juga lebih mudah menjaga keseimbangannya. Ada seorang wanita berusia 76 tahun di Hangzhou yang pernah berkata bahwa rahasia ketenangan hidupnya adalah merasa cukup dengan kehidupan yang ia miliki sekarang. Ia tidak lagi merasa perlu mengejar berbagai hal yang dulu mungkin terlihat penting ketika masih muda. Bapak dan Ibu, kesederhanaan juga membantu seseorang menikmati hal-hal kecil dalam kehidupan. Menikmati secangkir teh hangat di pagi hari, berjalan santai di taman, atau berbincang dengan teman lama dapat menjadi sumber kebahagiaan yang sangat berarti. Ketika seseorang menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana, tekanan hidup juga menjadi lebih ringan. Tidak banyak hal yang harus dikejar, tidak banyak keinginan yang harus dipenuhi, sehingga pikiran dapat berjalan dengan lebih tenang. Selain itu, hidup sederhana juga membuat seseorang lebih mudah menjaga kesehatan. Mereka tidak terlalu tergoda oleh gaya hidup yang berlebihan, sehingga kebiasaan hidup sehari-hari cenderung lebih seimbang. Bapak dan Ibu, banyak orang baru menyadari nilai kesederhanaan setelah usia mereka bertambah. Setelah melewati berbagai pengalaman hidup, seseorang mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki lebih banyak hal. Justru seringkali kebahagiaan datang dari hidup yang lebih sederhana, lebih tenang, dan lebih penuh rasa syukur. Kebiasaan keenam ini mengajarkan bahwa kesederhanaan dalam hidup sering menjadi sumber ketenangan yang sangat penting bagi kesehatan dan umur panjang di usia senja. Bapak dan Ibu, kebiasaan ketujuh yang juga sangat penting dalam gaya hidup banyak orang tua di Cina adalah menjaga pikiran tetap aktif dan terus melatih kemampuan berpikir. Mereka percaya bahwa kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tetapi juga tentang pikiran yang tetap tajam meskipun usia terus bertambah. Jika kita memperhatikan kehidupan para lansia di sana, banyak dari mereka tetap melakukan berbagai aktivitas yang melibatkan kerja otak. Ada yang membaca buku atau koran setiap pagi, ada yang bermain permainan strategi seperti catur China atau mahjong, dan ada pula yang berdiskusi dengan teman-temannya tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Bapak dan Ibu, aktivitas seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat penting untuk menjaga kesehatan otak. Ketika seseorang terus menggunakan pikirannya untuk membaca, mengingat, atau memecahkan masalah, otak akan tetap terlatih dan tidak cepat mengalami penurunan fungsi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa otak manusia memiliki kemampuan untuk terus berkembang selama ia tetap digunakan.
Ketika seseorang belajar hal baru, berdiskusi, atau berpikir secara aktif, jaringan saraf di dalam otak terus bekerja dan memperkuat dirinya. Sebaliknya, ketika seseorang jarang melatih pikirannya, kemampuan mengingat dan berpikir dapat menurun lebih cepat. Karena itulah banyak orang tua di Cina berusaha menjaga aktivitas mental mereka agar tetap aktif setiap hari. Ada seorang pria berusia lebih dari 80 tahun di Chengdu yang masih memiliki kebiasaan membaca koran setiap pagi sambil minum teh. Setelah membaca, ia sering berdiskusi dengan teman-temannya tentang berbagai berita yang ia baca. Ia mengatakan bahwa kebiasaan ini membuat pikirannya tetap terasa hidup. Bapak dan ibu menjaga pikiran tetap aktif juga membantu seseorang merasa bahwa hidupnya masih penuh makna. Ketika seseorang masih memiliki rasa ingin tahu terhadap berbagai hal, ia akan tetap merasa terhubung dengan dunia di sekitarnya. Selain itu, aktivitas mental juga membantu menjaga semangat hidup. Orang yang terus belajar dan berpikir biasanya memiliki pandangan hidup yang lebih terbuka dan tidak mudah merasa bosan dengan kehidupan. Kebiasaan seperti membaca, berdiskusi, atau bermain permainan strategi mungkin terlihat sederhana. Namun jika dilakukan secara konsisten, aktivitas ini dapat membantu menjaga daya ingat, konsentrasi, serta kemampuan berpikir dalam jangka panjang. Bapak dan Ibu, dari kebiasaan ini kita dapat belajar bahwa otak juga membutuhkan latihan seperti halnya tubuh. Ketika tubuh bergerak dan pikiran terus digunakan, seseorang memiliki peluang lebih besar untuk menjalani usia tua dengan tubuh yang lebih sehat dan pikiran yang tetap jernih. Kebiasaan ketujuh ini menunjukkan bahwa menjaga aktivitas mental adalah salah satu rahasia penting agar seseorang tetap bugar dan bersemangat di usia senja. Bapak dan Ibu, kebiasaan ke-8 yang menjadi bagian penting dari gaya hidup banyak orang tua di Cina adalah menjaga sikap hati yang positif dan penuh rasa syukur terhadap kehidupan. Dalam banyak ajaran kebijaksanaan Timur, sikap hati dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan tubuh dan ketenangan hidup seseorang. Banyak lansia di Cina menjalani kehidupan dengan pandangan yang lebih lapang. Mereka tidak terlalu mudah marah, tidak terlalu larut dalam kekecewaan, dan tidak menyimpan rasa dendam terlalu lama. Mereka berusaha menerima kehidupan dengan lebih tenang, apa adanya. Bapak dan Ibu, sikap seperti ini tidak muncul begitu saja. Biasanya sikap tersebut lahir dari pengalaman hidup yang panjang. Setelah melewati berbagai suka dan duka kehidupan, seseorang mulai memahami bahwa tidak semua hal dalam hidup harus dipikirkan terlalu berat. Ada seorang pria berusia 79 tahun di Beijing yang pernah berkata bahwa rahasia hidupnya yang tenang adalah belajar melepaskan hal-hal yang tidak perlu dibawa terlalu lama di dalam hati. Ia mengatakan bahwa hidup menjadi jauh lebih ringan ketika seseorang tidak terus memikirkan hal-hal yang sudah berlalu. Bapak dan Ibu, pikiran yang terlalu dipenuhi kemarahan atau kekhawatiran dapat memengaruhi kesehatan tubuh. Ketika seseorang sering merasa marah atau cemas, tubuh akan mengalami tekanan yang dapat memicu berbagai masalah kesehatan. Sebaliknya, ketika seseorang mampu menjaga pikiran tetap positif dan penuh rasa syukur, tubuh akan merasakan dampak yang sangat berbeda. Pikiran menjadi lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan energi hidup terasa lebih stabil. Sikap hati yang positif juga membantu seseorang menjalani hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Orang yang tidak mudah menyimpan kemarahan biasanya lebih mudah bergaul dan lebih mudah menjaga hubungan yang hangat dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, rasa syukur membuat seseorang lebih mudah menikmati kehidupan. Hal-hal kecil seperti melihat matahari pagi, berjalan santai, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dapat terasa sangat berharga. Bapak dan Ibu, banyak orang baru menyadari pentingnya sikap hati seperti ini ketika usia mereka bertambah. Setelah melewati berbagai pengalaman hidup, seseorang mulai memahami bahwa ketenangan batin adalah salah satu kekayaan terbesar dalam kehidupan. Ketika hati dipenuhi rasa syukur dan pikiran tidak terlalu terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu, kehidupan terasa jauh lebih ringan dan damai. Kebiasaan ke-8 ini mengajarkan bahwa menjaga hati tetap positif dan penuh rasa syukur adalah salah satu rahasia penting untuk menjalani usia tua dengan kesehatan, ketenangan, dan umur yang lebih panjang. Bapak dan Ibu, dari awal hingga akhir pembahasan ini kita telah melihat 8 kebiasaan gaya hidup sehat yang banyak dijalani oleh orang tua di Cina, hingga mereka mampu tetap bugar bahkan ketika usia sudah melewati 60 tahun. Hal yang menarik adalah sebagian besar kebiasaan tersebut sebenarnya tidak rumit dan tidak membutuhkan sesuatu yang mahal. Kita melihat bagaimana mereka menjaga tubuh tetap aktif dengan berjalan kaki atau melakukan latihan ringan setiap hari. Kita juga belajar bagaimana mereka menjaga pola makan dengan sederhana dan tidak berlebihan,
sehingga tubuh tidak dipaksa bekerja terlalu keras dalam mencerna makanan. Selain itu, mereka juga menjaga pikiran tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif terlalu lama menguasai hati. Kehidupan yang dijalani dengan ritme yang teratur membantu tubuh memiliki keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Bapak dan Ibu, kebiasaan lain yang tidak kalah penting adalah menjaga hubungan sosial yang hangat dengan teman dan keluarga. Percakapan sederhana, tawa kecil bersama orang lain, serta rasa kebersamaan sering menjadi sumber kebahagiaan yang sangat berarti bagi kehidupan di usia lanjut. Kita juga melihat bagaimana kesederhanaan hidup membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Ketika seseorang tidak terus-menerus mengejar berbagai hal yang berlebihan, pikirannya menjadi lebih damai dan tubuh pun lebih mudah menjaga kesehatannya. Selain itu, menjaga pikiran tetap aktif melalui membaca, berdiskusi, atau bermain permainan yang melatih otak membantu seseorang mempertahankan daya ingat dan kejernihan berpikir. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga sikap hati yang positif serta penuh rasa syukur terhadap kehidupan. Sikap ini membantu seseorang menjalani hari-hari dengan lebih ringan dan tidak terlalu terbebani oleh berbagai hal yang tidak perlu. Bapak dan Ibu, dari 8 kebiasaan ini kita dapat melihat bahwa rahasia hidup sehat dan panjang umur sebenarnya tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Justru seringkali berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari. Jika ada 1 atau 2 kebiasaan dari pembahasan ini yang terasa cocok dengan kehidupan Bapak dan Ibu, mungkin itulah langkah kecil yang bisa mulai dijalani secara perlahan. Tidak perlu langsung mengubah semuanya sekaligus. Perubahan kecil yang konsisten sering memberi dampak besar dalam jangka panjang. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, kami juga ingin mendengar dari Bapak dan Ibu. Dari 8 kebiasaan tadi, kebiasaan mana yang menurut Bapak dan Ibu paling menarik atau paling mudah untuk mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman atau pendapat Bapak dan Ibu juga dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang lain yang ingin menjalani usia senja dengan tubuh yang lebih sehat dan kehidupan yang lebih tenang.